Oh, ada yang cilup bak gitu. Terima kasih untuk yang nunggu, luar biasa, terima kasih. Pagi hari ini khutbah saya kepada seluruh jemaat Murtadin dari Sabang sampai Merauke, agar mereka bergembira terus, agar seluruhnya saudara-saudara berbahagia. Ya, oh di sini malam. Oke, ya memang di Indonesia malam, kami sudah pagi. Apapun permasalahan hidup kita, serahkan kepada Dia. Tunggulah Dia, Dia akan datang. Dia akan menjemputmu, Dia akan menolongmu seberapapun keperluan hidupmu. Berita saya di Indonesia tentu banyak sekali ya, yang bahkan TV One ini saya harus ajarin dulu wartawan TV One ini. Sepertinya dia memang nggak tahu apa memang bagaimana ya ini TV One ini. Pernyataan kontroversial seorang pendeta yang meminta Menteri Agama untuk menghapus 300 ayat Al-Quran viral di media sosial. Staf khusus Menteri Agama memberi tanggapannya dan meminta seluruh masyarakat untuk menghormati keyakinan agama lain. Video seorang pendeta bernama Saifuddin Ibrahim mendadak viral di media sosial, sekaligus memicu kecaman dari masyarakat. Pasalnya, dalam video, Saifuddin meminta Menteri Agama Yakut Khalil Qomas untuk mengganti kurikulum di pesantren yang dianggapnya sebagai sumber radikalisme. Selain itu, Saifuddin bahkan menyarankan agar Menteri Agama menghapus 300 ayat Al-Quran yang menurutnya berbahaya. Islam fasik karena sumber kekacauan itu adalah dari kurikulum yang tidak benar. Bahkan kurikulum di pesantren, Pak, jangan takut untuk dirombak. Bapak periksa, ganti guru-gurunya yang, karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Bahkan kalau perlu, Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali. Menanggapi hal ini, staf sus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz menyayangkan ucapan pendeta Saifuddin tersebut. Isfah meminta seluruh masyarakat untuk menghormati keyakinan agama lain. Selain itu, Isfah menilai ucapan yang menyudutkan agama lain untuk tidak perlu terlalu direspon atau ditanggapi. Isfah juga menepis pernyataan pendeta Saifuddin yang mengatakan pesantren sebagai sumber terorisme. Menurutnya, pesantren justru mengembangkan prinsip cinta tanah air sebagai bagian dari iman. Nggak usah takut. Tim TV One dan jangan mundur sedikit pun dengan kaum kadrun itu, kaum Islam Sontoloyo itu, Pak. Saya dukung sekali. Saifuddin Ibrahim ini diketahui sebagai pendeta yang aktif berkegiatan hingga pelosok, bahkan di media sosial. Dalam akun YouTube-nya, Saifuddin kerap memberikan renungan dan juga pendapat-pendapatnya mengenai isu-isu agama terkini. Tak jarang, pernyataan kontroversialnya terlontar di beberapa unggahannya itu. Tapi saya mau katakan bahwa orang Cina masuk Islam pasti sial. Sosok pendeta Saifuddin Ibrahim belakangan menjadi sorotan publik karena ucapannya yang kontroversial soal pesantren dan ayat Al-Quran. Dalam akun YouTube-nya, Saifuddin kerap memberikan renungan dan pendapatnya mengenai isu-isu agama terkini. Kaum radikal semua. Salah satunya soal aturan penggunaan pengeras suara di musola dan masjid. Saifuddin berulang kali membela Menteri Agama Yakut Khalil Qomas soal kebijakan tersebut. Saifuddin bahkan menyebut akan melarang ibadah haji jika ia menjabat sebagai Menteri Agama. Masalah karena Menteri Agama mau mengatur suara tua masjid,
diributin hanya karena Menteri Agama. Dia terserah, namanya pemerintah, dia mau mengatur apa saja, mau mengatur haji. Bahkan kalau Saifuddin Ibrahim jadi Menteri Agama, program saya lebih jelas lagi. TV One ini harus diperiksa. TV One ini sepertinya sarang Al-Qadruniyah, manusia-manusia yang tidak mengerti kejahatan sebuah kitab suci. Ya. Banyak sekali di dalamnya. Karena otaknya terkunci. Otaknya itu sudah lockdown. Kenapa? Karena memang kitab itu membuat orang tidak sadar diri. Ya, ngantuk-ngantuk. Ya, mata merah dan lama-lama mabok. Yang disebut mabok agama. Mestinya, kamu wartawan TV One, mestinya kamu itu baca dulu Al-Quran. Di manakah di antara 300 ayat yang saya minta untuk dihapus dan jangan diajarkan kepada manusia? Silakan ajarkan ke monyet ayat-ayat itu. Makanya memang ada ayat-ayat yang berbau toleransi, berbau mendidik dan melatih orang. Ada. Ya. Ada ayatnya. Tetapi ayat-ayat yang saya minta itu sangat berbahaya bagi umat manusia. Saya datang pertama kali ke Amerika itu saya melihat San Bernardino. Itu ada suami istri dari Arab. Anaknya baru 8 bulan. Pas bulan puasa. Dia tembakin teman sekantornya. Jadi bertiga dia. Dengan yang satu bisa lari. Dikejar pakai helikopter. Itu 2016 mungkin. Sebelum saya ke Taiwan. Jahat sekali ini ayat. Itu contoh-contoh. Jadi nggak akan. Saya mau ngomong. Tidak akan berhenti terorisme. Sampai mereka tidak membaca 300 ayat itu. Manusia Arab ini manusia jahat. Selama dia masih baca kitab ayat itu, maka tidak bisa. Saya pernah diskusi tertutup dengan para jenderal FBI di Indonesia. Semacam Densus. Ya Densus. Semua berbicara tentang bagaimana menghentikan terorisme. Kita harus kejar sampai ke lubang semut. Saya bilang, terakhir pembicara, saya bilang, Qadruniyah, waktu itu belum ada istilah Qadruniyah, ya, tapi pengganas-pengganas itu tidak bisa dihentikan sampai hari kiamat. Atau orang berhenti membaca kitab Sontoloyo itu. Itu sangat jahat kitabnya. Jadi, wartawan TV One jangan asal ngomong. Baca dulu dong. Kenapa saya meminta? Tidak ada asap tanpa api. Tidak ada omongan ini tanpa sebab. Dan itu bisa kita kaji secara matematis. Apa yang terjadi di dalam dunia Islam itu. Dan sekarang Islam itu tinggal Indonesia dan Malaysia. Yang lain sudah hancur. Sudah ngawur semua.
Ya. Mau menunjukkan bahwa dia itu Islam. Malioboro dijadikan tempat ngaji. Hai. Haleluya. Di jalan ngaji. Mengganggu orang mau kentut di jalan. Bau ngajinya. Bagaimana? Jadi Islam itu sudah benar sekali kata Muhammad. Nah ini kata Muhammad itu bahwa ya'ti 'alan nasi zamanullah wa minal Islam illa ismu. Akan datang suatu saat bahwa Islam tinggal nama. Sekarang ini Islam itu tinggal nama. Tinggal nama. Wala minal Qur'an illa rasmu. Dan tidak ada Al-Quran kecuali tulisan. Wala minad din illa darsu. Dan tidak ada lagi pelajaran agama. Agama nggak ada kecuali tinggal belajar. Belajar kamu apa? Agama. Di SMA ada agama. Agama. Tapi siapa yang mau melakukannya? Siapa yang taat untuk mengikutinya? Ya paling yang enak itu ikut-ikut puasa. Puasa ikut-ikutan. Tetapi hatinya kotor dan benci. Lihat ini. Yang komen. Kadrun itu. Ini Kadrun komen. Pasti yang jelek tentang Saifuddin Ibrahim. Mana lagi? Masuk nggak? Coba masuk. Oh, enggak ada. Ini orang Kristen semua yang masuk ini. Tapi yang nonton panas. Nah, judul renungan atau apa ya? Khutbah saya sekarang ini judulnya adalah saya masuk Kristen ini karena Al-Quran. Loh kok bisa? Iya, Al-Quran yang bisa, yang bilang begitu. Quran surat ke-10. Surat ke-10. Namanya surat Yunus. Di Alkitab juga ada surat Yunus. Tapi ceritanya nggak jelas. Al-Quran nggak jelas. Yunus itu mulai dari runtutannya disuruh ke Niniwe. Dan dia harus melakukan ini dan itu. Ngomong ini dan itu. Ditelan sama ikan. Nah, ini nggak jelas ini. Nggak jelas kalau Al-Quran. Tapi ya kita perlu juga untuk mengkajinya. Untuk lelucon gitu. Untuk lelucon saya. Makanya kalau ada anak buah saya, itu orang Arab itu, kalau saya baca ayat, dia ketawa. Karena lucunya itu. Dia Arab asli. Turunan Nabi. Al-Atas. Kalau saya baca ayat Al-Quran dia ketawa. Ini ayatnya bunyinya. Wa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik. Laqad ja'akal haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Artinya apa? Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca Alkitab sebelummu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Ini ayat Quran, tetapi kok Muhammad ragu-ragu tentang apa yang diturunkan kepada dia? Lah Muhammad aja ragu, gimana gua? Orang Indonesia. Jauh, bukan keturunan Bang Mamat. Katanya sih ada turunan Arab juga saya itu. Tapi ya Arab campuran. Saya nggak tahu asal-usul saya. Tetapi yang jelas, ribuan nenek moyang saya ke atas itu pernah ada. Saya sangat percaya. Bahkan jutaan nenek, kakek, nenek, kakek, nenek, kakek, 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 kakek. Ada di atas saya.
nyambung dengan Bang Mamat itu harus ada ini, tes DNA dulu. Muhammad saja ragu, gimana gua? Saya ragu total dengan kitab suci Al-Quran itu setelah saya baca Alkitab. Begitu saya baca Alkitab, dulu saya berani mati untuk membela Muhammad, membela agama, membela Allah. Sekarang langsung drop mental saya. Saya baca Roma 3 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi. Dan juga orang Yunani. Oh, begitu saya baca ini. Wih, gila. Jadi Alkitab ini adalah kekuatan Allah. Untuk menyelamatkan setiap orang. Orang yang percaya. Yang tidak percaya masuk neraka pasti. Yang tidak dibaptis, ngek. Ya. Makanya Pak Mahfud segera bertobat. Ya, terima Yesus Pak Mahfud. Maka seluruh Madura senang. Karena Pak Mahfud masuk Kristen. Jangan aja mengancam saya dengan hukum Sontoloyo itu. Hukum kacau. Bukan kacau, bukan hukum yang kacau. Mulai dari menterinya sampai hakim-hakim, jaksa polisinya itu. Mulai dari jenderal sampai keroconya. Nggak ada yang benar. Hukum sih oke. Saya senang itu. Undang-undang pasal penistaan agama. Kalau itu diterapkan, 64 Muslim masuk penjara. Dan semua orang Kristen diam. Tutup mulut. Saya akan khutbah khusus Alkitab. Saya nggak akan singgung-singgung lagi. Yang nyinggung itu kan kitab sucinya Pak Mahfud. Jelek-jelekin orang Yahudi dan orang Kristen. Bukan jelekin. Boleh diputusin lehernya. Pak Mahfud. Pak Mahfud, kemarin saya panggil Pak Marmut. Maaf, maklum ya, lidah saya agak kesleo. Nggak sepintar orang Madura kalau ngomong. Hukum bagus, oke. Tapi pelaksanaannya ini, Pak Mahmud. Pelaksanaannya. Bagaimana melaksanakan hukum ini? Maka disiapkan mulai dari penyidik, jaksa, hakim. Karena hakim ini adalah tempat terakhir untuk meminta belas kasihan terhadap tuduhan jaksa. Hakim Ciamis, begitu bodohnya itu wanita itu. Setengah akalnya kata Nabi Muhammad. Tuntutan 10 tahun, divonis 10 tahun. Mohon maaf, Pak Jokowi, Pak Mahmud, tolong deh, ngomong gitu apa kek? Atau memang sengaja mau bikin kapok? Nggak bisa bikin kapok. Lu boleh bikin kapok tubuh saya. Tapi roh saya tidak bisa dibuat kapok. Tubuh saya bisa masuk penjara. Firman Tuhan tidak bisa dipenjarakan. Roh Kudus itu adalah roh kemerdekaan. Ada. Babi haram, babu halal. Benar ini pasti. Saya kira dia ngejek saya babi gitu. Ya saya kan kalau diejek babi terima, disebut anjing terima, nggak ada urusannya. Saya ini orang oke-oke saja.
Jadi begitu, saudara-saudara. Oh, ada yang bidang Dajjal. Oh, ini pasti turunan Bang Mamat, pengikut Bang Mamat yang setia. Bang Mamat pedofil. Kembali lagi ya, wartawan TV One. Tolong kamu cek and recheck. Jangan hanya menampilkan video saya. Kita tonton lagi ya. Larang naik haji ke Arab Saudi. Nah, Kalau saya jadi Menteri Agama, kenapa? Karena hanya menguntungkan Arab. Indonesia miskin, Indonesia kere, Indonesia susah gara-gara naik haji. Tinggalkan pembacaan kitab suci itu. Ini minimal yang saya usulkan itu ada 300 ayat-ayat yang harus mungkin di skip atau ya dan jangan dibaca deh. Jadi kalau ketemu ayat-ayat yang sudah saya tunjukkan itu jangan dibaca. Apa ya, merasa penting mengurus yang begini karena media sosial itu media Kancah. memang kita selalu PGI ini selalu dibuat repot oleh tindakan personal ya. Jadi ini PGI suara pribadi ya, opini pribadi, tidak ada hubungan dengan PGI atau gereja-gereja pada umumnya, oleh seorang yang ya sebetulnya lebih banyak memposting pernyataan-pernyataan yang kontroversi dan sifatnya agak provokatif di akun YouTube-nya sendiri ya. Jadi kalau PGI sebetulnya sejak awal tidak mau urus kasus-kasus begini ya, nggak mau terlibat sebetulnya. Ya, cuma kadang-kadang agak sulit ya karena PGI memang nggak mau ikut campur. Bagus kamu PGI. Sama dengan MUI itu. MUI mau campur urusan. Mahasiswa disuruh demo. Lu tiap tahun lu dapat uang 1 M untuk PGI saja. Diam. Gereja dibakar, diam. Orang Kristen dianiaya, lu diam. Nah, Jerry Semampau ini nelpon waktu saya masih di Indonesia. Mau ketemu. Karena saya singgung-singgung itu PGI. Jelas-jelas ini gereja dibakar. MKC ditangkap. Nggak mau masuk. Nggak mau membela. Lu dibayar umat, dibayar negara. Depak itu jangan kasih lagi uang PGI itu. Nggak ada gunanya itu organisasi macam begitu. Ya. Katanya nggak perlu ngomentarin Saifuddin Ibrahim. Oke, nggak perlu. Kenapa gereja dibakar kamu diam? Jerry Semampau. Ini juru bicaranya PGI gitu. Mau ketemu saya. Lagian saya nggak bakalan ketemu kamu. Apa urusan saya dengan PGI? Urusan saya dengan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat. Yang memberikan nyawa tiap detik kepada saya. Untuk bersaksi. Kejahatan yang kamu lakukan itu. Menginjil enggak. Dapat uang banyak. Saya jelas. Jerry Semampau. Ada itu banyak juga teman saya cinta Tuhan Semampau. Kamu cuma tinggi Semampau. Semampai. Tinggi semampai. Tapi tidak menginjil. Tidak menjadi berkat bagi orang lain. Malah lo bilang
Bubarkan PGI itu. Bubarkan juga itu MUI. Nggak diperlukan organisasi yang banyak. Bubarkan juga itu partai-partai politik yang tidak membela rakyat. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya macam begitu. Kebanyakan partai politik, akhirnya Indonesia rusak gara-gara banyak partai politik. Cukup itu yang dulu itu, zaman Soeharto. Golkar, PDIP, Partai Lambang Ka'bah. Biar orang Islam mutar Ka'bah melulu. Nah, putarin Ka'bah, goblok lu. Batu hitam lu putar-putar. Ajaran dari Nabi mana? Hanya Nabi Arab yang mengajarkan putar-putar batu hitam. Lama-lama hitamin jidat. Lama-lama kaki kapalan. Gara-gara sering duduk. Akhirnya miskin. Udah miskin. Bodoh. Udah bodoh. Gila. Udah gila. Mati. Udah mati. Dikubur. Udah dikubur. Disiksa dalam kubur. Aneh. Mana ada nabi yang mengajarkan siksaan kubur? Muhammad hanya nakut-nakutin orang supaya ada siksaan dalam kubur. Tidak ada. Dan harus berbahasa Arab. Mana ada siksa pakai bahasa Arab? Bagaimana mungkin mayat dalam kubur disiksa? Kok malaikat itu kurang ajar sekali? Malaikat janganlah terlalu seperti itu, malaikat. Kasihan dong mayat. Dia kan udah mati. Malaikat kok nyiksa orang dalam kubur. Nggak ada para nabi yang mengajarkan siksaan kubur. Bagaimana mungkin? Seluruh nabi mengajarkan begitu meninggal itu langsung bertemu dengan Yesus. Hidup. Jadi mati langsung masuk. Ketemu Yesus, dijemput, dibawa ke sana. Ayatnya sudah sering saya singgung. Tetapi ayat Al-Quran surat ke-10 ayat 94 itu nggak boleh dihapus. Karena menunjukkan kebodohan Bang Mamat yang tidak mengerti bahwa apa yang diturunkan kepada dia ragu. Kalau kamu ragu, Muhammad berada dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, tanyakan kepada ahli kitab. Begitu saya buka Alkitab, kaget. Kebenaran yang luar biasa ini. Kok saya heran. Tidak ada pendeta Kristen yang dari Kristennya berani ngomong untuk memberitakan Injil lebih berani. Orang Islam yang masuk Kristen, tidak ada pendeta yang berani ngomongin ini. Maka saya bilang kepada Tuhan Yesus, saya orang yang harus engkau pakai memberitakan kebohongan kitab bangsa Arab. Maka keluarlah pernyataan 300 ayat Al-Quran harus dihapuskan. Begitu. Kenapa? Ayat-ayat menghina Kristen. Kenapa? Ayat-ayat intoleran. Kenapa? Ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Seperti putar-putar batu hitam.
Putar-putar batu hitam, diputar-putarin. Lempar setan pakai batu. Nggak ada nabi yang ngajar kayak begitu. Lempar setan pakai batu, lempar gereja pakai bom. Mabi haram, babu halal. Enak juga ngomong begini di luar Indonesia ya. Apakah saya sedang memikirkan? Tetapi saya ini adalah orang yang pahlawan. Saya harus kembali ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan semua omongan saya. Bukan takut. Untuk apa takut? Tetapi seluruh netizen itu ngajaknya saya, jangan balik ke Indonesia, itu negara kadron. Tapi yang Al-Kadroniyah itu bilang, Abi silakan pulang, ditunggu oleh keluargamu orang Bima. Mati di mana saja, hidup di mana saja. Tidak ada masalah bagi saya. Saya berdoa, apakah saya akan kembali ke Indonesia atau saya keliling dunia. Ya cukup pakai ini, pakai paspor Indonesia. Pindah satu negara ke negara lain. Ya, ini Jerry Semampau ini. Ini wartawan. Kami yang diucapkan pemuka agama lain yang menyudutkan agama tertentu. Kita sudah terhubung bersama dengan Ketua MUI, ada Kiai Khalil Nafis. Selamat siang, Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kemenak, dari PGI meminta agar masyarakat tidak reaktif, tidak terprovokasi, tapi kemudian ucapan-ucapan kontroversial semacam ini terus terjadi. Bagaimana kemudian umat seharusnya menyikapi hal-hal semacam ini, Kiai? Ya, kita punya jalur hukum ketika ada sesuatu yang tidak tepat dan kita merasa tersinggung. Jadi jangan sampai mengambil tindakan hukum sehingga melanggar hukum. Saya sama dengan Mas Jerry Semampau dari PGI yang sebenarnya malas merespon ini. Maka saya di Twitter menyampaikan, ya sudahlah, hanya diperiksa aja kejiwaannya oleh dokter jiwa dan periksa oleh polisi karena dia sudah menodai pada agama lain menurut persepsi kami. Majelis Ulama mau membawa saya ke rumah sakit jiwa, kejiwaan katanya. Bukannya Nabi Arab itu yang harus diperiksa kejiwaannya. Dia di dalam Quran surat keempat ayat 3 hanya pengikutnya hanya boleh 4 poligami. Tapi Muhammad melanggar semua ketetapannya sendiri. Dia tidur dengan 30 wanita, yang dikawini hanya 23, yang dapat kamar hanya 11. Jadi yang diangkat sebagai permaisuri hanya 11. Tetapi ada 12 istri yang tidak punya kamar. Dia nyanyi, kau datang dan pergi sesuka hatimu. Oh. Jadi dia hanya datang dan pergi sesuka hatinya. Dia ngumbar nafsu. Ini Nabi nggak punya. Lihat dong ayat Al-Quran itu. Kalau manusia nggak sakit jiwa, dia nggak mungkin melakukan itu. Dan keinginannya untuk mengangkat Arab lebih daripada Yahudi.
Itu dia di situ. Karena sebelum dia datang belum pernah ada nabi dari Arab, semua nabi dari Bani Israel. Gua mau dong jadi nabi. Lalu turunlah katanya ini dari malaikat Jibril. Oh begini begitu. Syair-syair diambil. Waraqah bin Naufal dijadikan alat selama 3,5 tahun sebelum dia meninggal untuk menyiapkan syair-syair itu. Maka ayat-ayat di dalam Al-Quran yang turun di Mekah itu halus-halus, tidak ada perang. Tapi begitu sudah ada di Madinah, dan dia sudah merampok orang-orang dari Mekah, kafilah-kafilah itu dirampok sama Muhammad. Dan perampokan itu mendatangkan keuntungan bagi dia dan pengikutnya. Lalu terjadilah perang Badar, perang pertama di bulan Ramadan, bulan puasa. Salawat Badar. Mereka salawat. Tala'al badru alaina. Telah datang kepada kita bulan 14. Bulan purnama. Maka orang Jawa selalu memberi nama Purnomo. Untuk mengingat itu. Mengingat pengajaran Bang Mamat itu. Muhammad harus diperiksa kejiwaannya. Bagaimana memeriksa kejiwaannya? Lihat Al-Quran. Lihat hadis. Jadi begitu Pak Kiai Khalil Nafis. Khalil Nafis itu dari mana ya? MUI kali ya? Khalil Nafis. Baca. Apakah Muhammad itu manusia waras? Al-Quran berkali-kali mengatakan Muhammad gila. Ini jahat sekali itu kitab suci. Bagaimana mungkin Anda mengatakan saya harus diperiksa kejiwaan saya? Saya orang waras. Yang gila itu kamu. Majelis gila ulama. PGI, Persatuan Gila Indonesia. Apaan? Ya, oleh Pak Khalil Nafis. Senang juga ini ya. Kan sama dengan yang sebelum-sebelumnya, saya juga hadir langsung sebagai saksi kasus MKC itu, yaitu untuk memberi pelajaran sebenarnya agar kita tidak sembarangan lompat pagar ya, masuk kepada keyakinan orang lain, lalu juga dia apalagi menistakan. Kita menafsirkan saja pada agama. Nah, lompat pagar ke agama lain. Memang Al-Quran tidak lompat pagar. Memang Kiai Ustadz tidak lompat pagar. Memang Somad tidak lompat pagar. Habib Rizik tidak lompat pagar. Semua ulama lompat pagar. Bahas agama lain. Kofar kafir. Sadar dong Kiai. Lu menjerumuskan MKC. Sehingga KC 10 tahun. Ya. Wah. Atau kita tujuh orang lain pun juga di depan umum hati-hati. Karena bukan bidangnya dan khawatir juga tidak sesuai dan itu melukai perasaan pemeluknya. Itu pun demi kebaikan dan toleransi antara kita. Oleh karena itu memang tidak perlu disikapi terlalu reaktif. Saya punya keyakinan demi toleransi. Orang Kristen nggak usah diajarin toleransi.
Jangan mengajar bebek berenang. Itu sudah perintah firman Tuhan. Lihat itu saya dengan anak saya. Toleransi sekali. Tetapi untuk prinsip dan kebenaran, saya harus ungkap. Saya juga harus mengatakan bahwa Al-Quran ini jahat. Makanya ayat-ayat kejahatan Al-Quran ini harus dihapuskan. Lu jangan pura-pura bego, Khalil Nafis. Enggak usah pura-pura bego. Akui segala ucapan saya. Ini sebuah kejahatan yang akan menimpa bangsa kita. Tegas saya ngomong. Bukan mempermainkan, enggak menghina, bukan menghina. Muhammad gila itu sudah dari sana, sakit jiwa. Tidak ada salawat untuk para nabi. Ini contoh nih. Tidak ada orang harus mendoakan nabi. Nabilah yang mendoakan umat. Malah ada di dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah dan malaikat berdoa keselamatan untuk Muhammad. Hei orang beriman, sampaikan salawat kepada Muhammad dengan salawat yang sempurna. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah berselawat untuk Bang Mamat dan seluruh malaikat mengucapkan selawat untuk Mamat. Hei orang-orang beriman, sampaikan selawat untuk Muhammad dengan salawat yang sempurna. Nggak ada nabi yang menyuruh pengikutnya berdoa seperti itu. Dan aneh, masa Allah mendoakan keselamatan untuk Muhammad? Pegang jubahnya lempar ke surga, selesai. Allah Maha Kuasa. Gak perlu untuk selawat seperti itu. Maka Bahar Smith menjadi ketua kelompok selawat di Jakarta yang ganggu lalu lintas. Di masjid-masjid ada kumpulan selawat Bang Mamat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, salawatullah alaika. Allah lemah sekali, nggak punya kuasa melempar Muhammad masuk surga. Dan Muhammad dan sahabatnya, turunannya. Makanya di dalam sholat itu Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, ya Allah selamatkan Muhammad dan turunannya. Lah saya orang Bima, nggak bakal selamat. Tinggalkan Islam, karena saya nggak akan selamat. Haleluya. Jadi begitu, gitu ceritanya. Ya maaf ya Khalil Nafis, saya harus bilang kepada kamu ini. Ya, saya nggak punya ininya. Berpartisipasi melalui jalur hukum sehingga hal-hal yang berkenaan kebangsaan, pelanggaran hukum, masyarakat terlibat di dalam penegakan hukum. Publik begini yang sudah menjadi yang mungkin kemarahan ya sebagian umat, dan umat sekarang lebih dewasa tidak reaktif. Ya tentu di sini saya punya keyakinan penegak hukum cukup bijak lah untuk merespon hal ini sehingga bisa diproses secara hukum. Bukan berarti kita tidak protes besar-besaran, kemudian kita tidak melakukan sesuatu, berarti setuju, tidak. Oleh karena itu harus disikapi oleh penegak hukum bahwa ini kedewasaannya masyarakat, karena percaya bahwa penegak hukum itu adalah bekerja dengan baik untuk orang-orang yang merusak terhadap
kebinekaan kita, merusak terhadap NKRI kita. Mungkin ada masa lalu yang dilaluinya yang secara pribadi kurang nyaman, kurang sehat, sehingga dilampiaskan, sehingga mengeneralisir. Umpamanya ada kaitan dengan seseorang yang orang Jangan percaya dengan ulama mereka, jangan percaya dengan orang Arab, jangan percaya dengan kiai mereka. Bohong semua. Dan kiai-kiai ini bayangkan ya, bisa melakukan pedofil kepada santri-santrinya. Di Kalimantan, di Sumatera, di Jawa Barat, itu ada namanya siapa Wirawan itu. Heri Wirawan. Dia karena punya pesantrennya, maka beberapa orang yang dia pedofil, santrinya sendiri. Kenapa? Nah, ini rahasia saya. Ayat-ayatnya sahabat Nabi itu memperkosa tawanan perang, padahal suaminya ada. Ributlah begitu itu. Turun ayat Al-Quran. Oh boleh, kata Quran, supaya sahabatnya tidak merasa berdosa. Memperkosa tawanan perang perempuan. Ya, ajaran apa ini? Pembantu boleh ditidurin. Illa ma malakat aimanukum. Jadi ayat sebelumnya Muhammad tidak boleh kawin lagi setelah menikahi Zainab binti Jahsy, menantunya sendiri yang dipaksa dikawinkan, tidak tunggu masa idah. Terlalu lama masa idahnya. Dia sudah ngelihat Zainab bugil, pendulumnya berdiri. Dia panggil anak angkatnya, Ta'an, wajib alaika an tutallika zaujak. Sini, kamu harus menceraikan istrimu. Kaifa ana utallikaha wa ana uhibbuha? Bagaimana mungkin saya menceraikan istri saya masih mencintai. La. Tidak. Ana nabi. Saya ini nabi. Wajib alaika an tuta'an. Kamu harus taat kepada saya. Hari itu diceraiin, sore Muhammad masuk kamar tanpa saksi dan wali. Dan inilah perkawinan Muhammad tanpa wali dan saksi. Ngeri. Muhammad harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Dan karena dia menikah dengan Aisyah masih kecil, dia harus divonis berat, lebih daripada MKC. Haleluya. Silakan komen, berikan komen sesuai dengan ilmumu. Muslim, silakan komen. Holil Nafis, silakan. Kalau si Jerry Sumampau nggak usah komen, lu mah ini banci mental kamu. Saya dilahirkan sebagai pahlawan untuk mengeluarkan Indonesia dari kegelapan. Musa diutus ke Mesir untuk memanggil keluar dan mengajak orang-orang Yahudi Israel menyembah Tuhan. Saya mengajak orang-orang Indonesia menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk hari Minggu ini. Tidak ada doa dan renungan saja. Amin.